Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini kita diberi kesempatan atas nikmat Allah bisa berkumpul untuk dalam rangka diseminasi program guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata mengenai penyampaian modul budaya positif. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para penanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa melakukan sosialisasi mengenai modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru semua dalam rangka untuk perbaikan perubahan dari sekolah ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi rekan saya dalam berbagi ilmu selama menjadi calon guru penggerak ini. Di sini yang akan saya sampaikan agak lumayan banyak terkait budaya positif yang ada di program guru penggerak. Untuk yang pertama, nanti saya akan menjelaskan budaya positif, yaitu mengenai disiplin. Lanjut ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang disiplin positif, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk berpikir apa sih itu makna disiplin. Selama ini kita suka marah kepada siswa, oh kamu ternyata tidak disiplin. Nah, dari kata-kata itu kita bisa mengambil kesimpulan. Menurut teman-teman, apa itu disiplin? Tepat waktu, aturan, apalagi biasanya disiplin ini masih terkait dengan hukuman, konsekuensi, dimana kalau siswa-siswa kita tidak melakukan aturan yang sesuai dengan aturan sekolah atau peraturan kita sebagai guru, sebagai kontrolnya, maka mereka akan kita berikan hukuman. Namun dalam modul 1.4 kita akan lebih jauh memahami apa itu sebenarnya disiplin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah motivasi diri secara internal. Seperti ini, misal kita punya kalau masih orang lain yang menyuruh kita untuk bersikap seperti itu, mungkin itu bukan disiplin yang positif. Tapi kalau kita melihat disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Contoh misalnya kita mau menggenggam sesuatu. Ini misal ada tip X dan kebesaran, tutupnya saja, tutup tip X. Terus yang punya kendali atas tutup tip X ini punya saya. Yang punya kendali atas tutup tip X ini adalah saya, ya kan? Karena ini punya saya. Kemudian kalau saya tutup seperti ini, Irma pengennya melihat isi ini. Irma pengen mengambil isi ini. Misalnya Maria pun juga seperti itu. Nah, apa yang akan dilakukan dengan genggaman tangan ini? Dibuka. Bagaimana cara membukanya? Dipaksa. Oke. Ada lagi? Minta tolong. Ada lagi? Mungkin di toko Maria suka bawa makanan, nanti aku kasih makanan deh. Tapi buka genggaman tangannya. Ya kan, berbagai macam cara supaya bisa dibuka genggaman tangan ini. Tetapi
yang punya kontrol atas genggaman tangan ini adalah diri sendiri. Sama seperti itu, sama kita seperti siswa. Disiplin siswa itu kontrol tertingginya ada pada siswa tersebut. Berarti kalau kita selama ini marah-marah kepada siswa, kau harus seperti ini, kau harus menjadi seperti ini, itu tidak akan bisa. Tapi bagaimana kalau kita mendisiplinkan mereka dengan cara melalui keyakinan dari mereka, nak, kamu harus membuat PR. Kenapa? Karena memang tujuan dari sekolah ini, tujuan dari tugas kamu berada di sini adalah membuat PR. Tapi kalau kita siswa yang tidak membuat PR karena dia harus misalnya takut karena hukuman, itu bukan disiplin. Jadi disiplin yang utama itu berasal dari dalam diri. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Jadi disiplin itu berasal dari diri. Nah, kemudian sejalan juga dengan Ki Hajar Dewantara, itu ada disiplin menurut Diana Gossan. Diana Gossan ini menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar untuk mengikuti. Jadi seorang murid atau seorang pengikut, jadi tahu alasan apa yang mereka lakukan supaya mereka itu disiplin. Contoh misalnya membuang sampah sembarangan. Kalau siswa yang tidak merasa motivasinya dari dalam diri sendiri, maka dia tidak akan mau membuang sampah di tempat sampah. Jadi sebenarnya disiplin itu harus berasal dari sisi kita harus menyadari siswa tersebut bahwa sampah adalah tindakan yang tidak baik. Membuang sampah itu sebenarnya, apalagi kita ada label organik dengan organik. Jadi kita memahami kepada mereka bahwa sampah itu harus dibuang sesuai dengan tempatnya. Nah, apa tujuan dari disiplin ini? Memunculkan nilai-nilai kebajikan dari universal. Jadi ketika kita melakukan disiplin, maka yang timbul adalah nilai. Nilai itu apa? Sesuatu yang dianggap baik oleh kita semua, oleh agama, oleh suku, oleh masyarakat, semua itu menganggap baik. Contoh adalah jujur. Jujur adalah salah satu nilai kebajikan universal, karena setiap manusia berbeda suku, berbeda agama, ras, kepercayaan, semuanya menganggap bahwa jujur itu adalah nilai yang dianggap baik. Kita bisa lihat nilai contoh dari nilai-nilai universal. Yang pertama adalah dari slogan kita Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini bagaimana kita membangun nilai-nilai kebajikan ini kepada siswa-siswi kita. Mengapa nilai yang paling utama itu adalah nilai bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Mengapa tidak mandiri dulu, atau gotong royong dulu, atau kreatif dulu? Mengapa nilai ketuhanan itu dianggap nilai tertinggi? Karena nilai agama bisa memproses diri, bisa Ya, terima kasih Umi Ros, bahwa benar sekali ketika siswa kita sudah berada pada puncak nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka nilai-nilai kemanusiaan itu akan ikut. Karena semua nilai kebaikan pada Tuhan itu ada pada manusia, itu bersumber pada nilai ketuhanan, ya kan? Kemudian berakhlak mulia. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai nilai-nilai ini, manusia itu cukup pada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ketika dia sudah bertakwa kepada Tuhannya, artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka nilai-nilai yang lain itu akan ikut, ya kan? Ketika dia mengikuti Tuhannya, apa yang diperintahkan Tuhannya akan ikut juga. Jadi tetapi karena kita hidup sebagai makhluk sosial, hablum minallah dan hablum minannasnya harus jalan, maka nilai-nilai yang lain dibutuhkan juga di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah yang kedua berkebinekaan global, di mana Indonesia ini ada
17.000 lebih pulau kecil, kemudian ada ratusan ribu juga bahasa. Nggak usah jauh-jauh, kita di Lahat ini saja berbahasanya sudah berbeda-beda. Contoh satu kata tidak, ya kan? Dari Lahat tidak, ya kan? Kemudian dari Lintang nedo. Nah, terus dari mana di Kikim dide, misalnya nede ya, kan ega kalau Kikim. Terus ada juga dide. Jadi artinya apa? Sebenarnya bahasa-bahasa ini memperkaya wilayah kita, tetapi dengan adanya keberagaman ini harusnya menjadi kekayaan bagi kita, bukan sebagai sebuah hal yang merusak integrasi bangsa. Jadi kita harus mengajarkan kepada siswa-siswi kita untuk menanamkan nilai-nilai universal, yaitu berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, inilah lambang dari sila ketiga, bahwa kita harus bergotong royong apapun kegiatannya, kecuali gotong royong dalam keburukan. Jangan, kalau misalnya siswanya tidak punya uang terus Bu Walid aku malin tidak apa-apa, itu jangan, karena walaupun bagaimana dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, maka dia harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kreatif, nah kita bisa lihat nilai-nilai kreatif ini dan mandiri, menolak kritis ini dalam pembuatan proyek kelas 10. Jadi nilai-nilai universal inilah yang muncul sebenarnya ketika siswa kita sudah menerapkan disiplin positif yang baik tadi. Ini bisa dilihat juga ada nilai universal yang berasal dari Indonesia Heritage Foundation, cinta Tuhan, ya. Di mana-mana cinta Tuhan, beriman kepada Tuhan itu adalah nilai yang utama. Yang terakhir adalah toleransi. Next. Nah, bagian yang kedua itu adalah teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi sebenarnya manusia itu ternyata melakukan segala sesuatu itu ada motivasinya. Ada, menurut Diana Gwasan, ada 3 motivasi manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama karena takut hukuman atau ketidaknyamanan. Ini mungkin pernah kita lakukan ketika kita kecil. Dan kita lihat juga kepada siswa-siswi kita misalnya dalam hal ya seperti tadi, ketika dia tidak membuat tugas bukan kesadaran diri, tapi takut karena misalnya Ibu Rosmawati itu killer, ketika tidak buat tugas disuruh membersihkan kamar mandi. Ya dah Bu? Kalau Ibu, kalau siswanya tidak membuat PR gimana Bu? Olahraga. Tapi Ibu pelajaran Hai. Oh, jadi ada perpaduan. Oh. Oke. Jadi nah itu tadi. Jadi setelah itu apakah siswanya semua membuat PR Bu? Dilanjutkan lagi, kerjakan. Oke. Nah, itu salah satunya. Jadi kadang kita juga kalau melakukan sesuatu itu motivasinya karena takut dihukum. Misalnya tidak pulang tepat waktu ke rumah, takut gara-gara nanti bajunya dikeluarkan dari orang tua, atau kalau kita tidak pulangnya terlalu larut malam nanti dikeluarkan dari kakak, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya kita selalu pulang untuk bisa tepat waktu. Nah, bukan karena keyakinan bahwa kita pulang tepat waktu itu karena takut malam itu adalah waktunya hal-hal yang buruk-buruk itu datang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Nah, ini biasanya juga terjadi di anak-anak kita. Nah, makanya itu tadi jangan sampai siswa-siswi kita itu melakukan sesuatu karena imbalan. Contoh, Ibu Maria mengajar mata pelajaran kimia misalnya. Nah, kalau kalian bisa membuat larutan H2SO4 atau yang disebut air raksa, nanti Ibu beri hadiah TV 21 inch misalnya seperti itu. Itu
tidak baik untuk perkembangan peserta didik. Kenapa? Karena dengan adanya imbalan atau penghargaan dari guru itu akan membuat siswa melakukan sesuatu cuma karena imbalan itu, pengennya dapat IP itu, baru angkat tangan, baru mengerjakan tugas, atau misalnya penghargaan diri, seperti sebenarnya ucapan kamu sangat pintar itu terkadang bisa melukai hati teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau mereka melakukan sesuatu karena ngasih imbalan atau masih penghargaan dari orang lain, berarti dia masih melakukannya dengan motif intern. Yang ketiga ini yang ideal, bahwa mereka melakukan sesuatu karena keinginan mereka sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti datang tepat waktu. Banyak anak-anak yang sekolah datang ke sini mungkin karena takut ketika jam 7 itu bel, pintu pagar ditutup, ya kan? Tetapi kalau misalnya anak-anak yang sudah menghargai diri mereka sendiri, mereka ingin menjadi siswa yang terbaik di sekolah, mereka pasti datang dengan tepat waktu. Mereka akan disiplin, bangun subuh, jam berapa subuh sekarang? Jam 5, ya kan? Sudah jam 5. Kemudian mandi, sarapan, kemudian ya sebelum sarapan tadi sudah mandi, sholat, sarapan, terus bergegas untuk pergi sekolah jam 6:30 sudah di sini. Artinya mereka sudah menanamkan dalam diri mereka itu perasaan mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Nilai apa yang ada di situ? Yaitu nilai tepat waktu. Jadi disiplinnya di situ baik. Nah, dari ketiga motivasi ini ternyata yang paling baik itu adalah yang ketiga. Jadi mereka melakukan sesuatu karena diri sendiri. Next, ini adalah hukuman dan penghargaan. Jadi bagaimana kita melihat dampak dari hukuman dan penghargaan ini terhadap siswa. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ada kegiatan pemantik. Nanti ada pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Jadi ya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini sering kita jumpain. Pada saat matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal. Nah, pada saat itu dia berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat teman dia IPA tadi yang gagal dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA. Nah, ini sering terjadi. Lalu IPA malahan meminta IPA maju ke depan untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak tertawa melihat IPA di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Jadi mungkin Pak Seno ini memberikan hukuman karena IPA tidak bisa menjawab pertanyaan matematika. Coba diperhatikan pertanyaannya. Apakah setuju dengan apa yang tindakan Pak Seno tadi terhadap IPA? Tidak setuju. Ya, kenapa menurut Umiros tidak setuju? Karena mengapa? Sama saja dia mempermalukan siswa tersebut, bukan menggambarkan, memberikan motivasi pada siswa supaya menyenangi pelajaran tersebut. Ya. Perlu bimbingan. Oke. Terima kasih kepada Umiros, jawabannya tidak setuju karena Pak Seno terlalu memaksakan. Kemudian yang kedua, mungkin ada pembulian di situ. Pak Seno membiarkan siswa-siswinya menertawakan IPA dan justru malah Pak Seno menyuruh IPA berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Bahkan teman-temannya tertawa dan kelas menjadi gaduh. Kemudian pertanyaan kedua, menurut teman-teman, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa?
konsekuensi, dan nanti ada yang namanya restitusi. Sebelum kita jawab pertanyaannya lebih lanjut, menurut teman-teman, tindakan Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut Ibu Maria hukuman. Benar jawabannya, hukuman. Apa Bu? Mengapa Ibu menjawab hukuman? Karena ketika siswa tidak bisa menjawab, disuruh berdiri di depan. Nah, disuruh berdiri di depan. Ya, tindakan itu terjadinya secara spontan. Ya, tidak dibicarakan terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Jadi inilah yang akan kita bahas. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Jadi yang tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IFA ini adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena Pak Seno itu langsung memberikan sebuah sanksi kepada IFA karena IFA tidak bisa menjawab, karena IFA gugup. Jadi kalau kita di kelas misalnya, Irma, kenapa kamu ribut? Nah, kamu berdiri di depan kelas sambil pegang telinga, angkat tangan, angkat kaki misalnya. Satu saja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya dia tidak akan bisa. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Jadi segala sesuatu yang kita berikan kepada siswa secara tiba-tiba tanpa adanya diskusi terlebih dahulu itu adalah hukuman. Nah, yang kedua itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah ketika misalnya EN salah, EN tidak membuat PR hari ini. Kita sudah buat kesepakatan seperti itu. Tapi kalau kesepakatannya negatif, itulah yang merupakan konsekuensi. Ketika kamu sudah tahu kan apa yang akan kamu terima ketika kamu tidak membuat PR? Ya, sudah tahu Bu, saya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki dan memegang kedua telinga. Nah, itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati bersama di awal sebelum melakukan. Namun ada yang ideal ketika siswa-siswa kita itu terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kelas ataupun aturan sekolah, yaitu restitusi. Stopin dulu. Nah, restitusi itu adalah proses kolaborasi antara guru dengan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya nanti tadi Iva atau Rosmawati tidak membuat PR. Nah, kolaborasi antara guru dengan siswa. Siswanya ditanya dulu, kenapa nak tidak membuat PR? Kita harus tahu. Mungkin pada saat jam itu, hari itu, siswa tersebut tidak membuat PR karena orang tuanya sakit, sehingga harus mengurus orang tuanya. Jadi kita tidak boleh langsung mendominasi siswa tersebut untuk diberikan hukuman. Jadi mencari solusi. Apa solusinya? Ketika kamu tidak membuat PR, Bu, saya tidak membuat PR karena orang tua saya sakit, sehingga saya harus menjaga adik saya. Oke, Ibu terima alasan kamu. Tapi kamu tahu harus mengapa kamu harus membuat PR dan apa yang harus kamu lakukan ketika tidak membuat PR. Jadi kita harus bertanya kepada siswa tersebut jangan sampai kita marahi. Buyan yang goyang yang pada buat PR misalnya. Ada memang yang seperti itu, tetapi itu di sekolah lain, di sekolah anta berantai ya. Di sini tidak ada. Jadi restitusi ini adalah sebuah hal yang sangat ideal dalam kontrol terhadap murid. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus lihat dulu teori kontrol. Guru itu ada 5 kontrolnya dalam mengajar siswa. Yang pertama sebagai manajer, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai penghukum, kemudian sebagai motivasi. Manajer, penghukum, kemudian teman. Untuk lebih jelasnya mengenai posisi kontrol dari guru, kita lihat dulu video berikut ini. Salam bahagia Ibu
dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, jadi yang pertama itu guru sebagai posisinya penghukum. Ketika ini sering terjadi, mungkin ketika saya belum menjadi calon guru penggerak pun saya suka menghukum siswa saya, terutama pada saat mereka tidak mengikuti aturan main belajar. Mungkin mereka ribut atau mereka tidak membuat PR, atau mungkin mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang terkadang di luar dari aturan kelas. Nah, di sini kenapa sebagai penghukum? Karena kita selalu mengeluarkan kata-kata verbal atau menyakitin fisik. Tapi untuk menyakiti fisik itu tidak pernah. Namun lebih sering kepada kata-kata verbal, marah-marah misalnya. Atau untuk menyakiti fisik bukan mengenai memukul atau mencubit, tetapi lebih kepada hukuman fisik seperti sekarang tadi. Mereka melakukan push up, kemudian lari lapangan, atau kemudian mereka berdiri di depan kelas angkat 1 kaki. Nah, ini sebenarnya posisi guru sebagai penghukum ini nantinya akan dibenci oleh siswa. Jadi sebenarnya siswa tersebut nurut karena kalau itu tadi takut dihukum. Tetapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan dari Karen tadi dengan hukuman, besok dia pasti pulang lagi, karena kok belum timbul dari keyakinan dari Karen bahwa dia harus datang terlambat. Sama contoh teman-teman, mengapa dia membuat PR misalnya karena takut berdiri di depan kelas. Jadi posisi yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum, namun ini tidak ideal dilakukan oleh seorang guru. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah.
Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam diri. Yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang tidak tega untuk peserta didiknya diminta atau diberi hukuman. Jadi agak lebih rendah sedikit dari yang penghukum tadi. Biasanya guru-guru yang seperti ini dia ingin membuat siswa itu sebenarnya sadar secara diri sendiri. Namun kata-kata yang dikeluarkan itu justru malah berdampak membuat siswa itu merasa rendah diri karena dia merasa bersalah. Nah, posisi ini juga belum merupakan posisi ideal dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan atau keyakinan kelas. Dan yang ketiga ini adalah posisi teman. Ayo, posisi. Sudah tahu. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Ada terlambat Tadi dari saya. ibu saya belum bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersama guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke,
Oke, kalau yang ketiga ini adalah posisi sebagai teman. Nah ini biasanya seorang guru ingin merasa akrab dengan muridnya sehingga ada rasa yang tidak enak. Jadi sehingga siswanya melakukan kesalahan justru dianggap malah main-main air. Ada apa-apa nak, misalnya ibu yakin deh, so pasti ada telat lagi. Nah ini sebenarnya akan menjadi bumerang bagi kedua belah pihak. Yang pertama, siswa itu pasti akan menganggap guru itu dengan ibu itu tenang, aman. Namun di satu sisi siswa juga belum akan memunculkan rasa untuk menghargai dirinya untuk datang tepat waktu. Jadi posisi teman ini si malakama sebenarnya baik karena tidak ada tekanan di situ, kemudian tidak ada hukuman, tetapi dampaknya ini tidak baik juga untuk psikologi siswa. Kemudian yang ketiga, guru sebagai pemantau atau monitor. Ya, masih dengan Naren lagi. Itu saja. Naren, Bu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi posisi yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Jadi pada posisi ini sebenarnya guru melakukan sesuatu dengan melihat konsekuensi yang sudah ditetapkan. Jadi sama kayak di kita membuat peraturan seperti siswa tidak boleh masuk selama pelajaran itu dimulai ketika dia terlambat. Nah ini sepertinya akan membuat siswa itu belum merasa mandiri, belum merasa yakin terhadap nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal di antara keempat posisi lainnya tadi. Inilah yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda ya.
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk keterangan kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Itu mulai mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat videonya tadi, ternyata yang ideal adalah menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bagaimana kita membangkitkan mencari keyakinan dari siswa itu supaya memang dia melakukan sesuatu itu karena mereka sadar bahwa diri mereka itu harus melakukan hal itu, bukan karena tekanan atau paksaan, bukan karena konsekuensi atau hukuman, atau bahkan bukan karena ujian. Jadi memang mereka melakukan sesuatu itu karena keyakinan dari dalam diri mereka sendiri dan harus mereka melakukan itu. Itu adalah posisi kontrol. Jadi bagaimana jika ada siswa yang nantinya melanggar keyakinan kelas, kemudian kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kita akan melakukan yang namanya penerapan segitiga restitusi, yaitu kolaborasi antara siswa dengan guru untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas agar tercipta kembali disiplin positif. Nah, berikut adalah video restitusi yang harus dilakukan. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Blossom berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dan salah. Dan sisi yang ketiga adalah menentukan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya menggentak-gentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada 3 sisi yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, mungkin kita sering melihat siswa yang menggunakan atribut di luar dari peraturan sekolah, misalnya menggunakan kalung atau menggunakan gelang atau tidak menggunakan dasi seperti itu. Nah, kita menerapkan yang namanya menstabilkan identitas. Kita meyakini mereka bahwa setiap manusia itu memang pernah melakukan salah. Jadi kesalahan itu adalah bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi masalah itu adalah proses dalam kehidupan mereka supaya mereka lebih baik lagi ke depannya. Jadi contoh nyata yang pernah saya lakukan ketika siswa saya menggunakan kalung, laki-laki menggunakan kalung putih itu, saya tanya mengapa menggunakan kalung. Alasan dia adalah supaya lebih ganteng katanya, supaya lebih keren, karena memang anak-anak di zaman milenial ini ingin terlihat lebih
dengan aksesoris-aksesoris yang seperti itu ya. Jadi mereka tahu mereka melanggar aturan sekolah dan itulah proses belajar. Jadi mereka egonya masih tinggi karena ingin terlihat lebih ganteng di antara teman-teman yang lain sehingga menggunakan kalung. Jadi untuk sisi yang pertama kita lebih dulu menanyakan identitas, bahwa membuat kesalahan itu bukan hal yang memalukan, tetapi itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya bisa diperbaiki dengan keyakinan diri sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa sampai bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? ya, ini untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin kalau kita menemui siswa yang suka mengambil makanan temannya, itu kita tidak langsung lantas dasar maling kau nih, atau kita memarahi bukan itu, tetapi kita bisa memvalidasi tindakan salahnya. Kita bisa melakukan ibu yakin kamu melakukan mengambil makanan teman ini tadi karena untuk mempertahankan sesuatu, karena kamu takut sakit mah kamu kambuh misalnya seperti itu, untuk memvalidasi tindakannya. Namun setelah itu kita kembalikan lagi ke keyakinan di sisi yang ketiga. Jadi untuk hal yang seperti ini siswa itu banyak kita temui. Namanya pendidikan itu adalah proses pembelajaran. Sekarang tidak mereka temukan di rumah, mereka lakukan di sekolah, dan di sekolah dikenal marah juga. Jadi ketika kita menemui siswa-siswa yang seperti itu, penerapan segitiga restitusi inilah yang paling ideal. Jadi menanyakan kembali identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tarik sus. Terus masih narik dari lana di ujung. Terus Lagi. lagi. Nah, lagi. Yang ketiga. Ya, coba itu benar.
dan mandiri. Mendedikasikan waktu dari beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu 3. Seperti Ya. Oke, ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai karena kita sebelum melakukan restitusi, memang dalam kelas kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Tapi keyakinan ini lebih bersifat positif, misalnya menghormati teman, kemudian datang tepat waktu, kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara. Itu ketika mereka melakukan pelanggaran, kita akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas tersebut. Nah, lanjut. apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Ya. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Memecahan masalah secara relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu ada usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, mungkin itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Intinya segala materi yang sudah disampaikan itu tujuannya adalah untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana Ki Hajar Dewantara selalu memberikan filosofi bahwa seorang guru itu harus menghamba kepada murid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh murid itu sebenarnya bukan karena mereka ingin melakukannya, tetapi karena ketidakpahaman mereka dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus mampu menjadi posisi manajer dalam menghadapi siswa-siswa yang belum mampu untuk berproses ke arah yang lebih baik lagi, sehingga ketika menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa-siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah ada, maka budaya-budaya positif dengan nantinya nilai-nilai kebajikan universal yang akan tumbuh di dalam diri siswa. Oke, semoga kita sebagai guru, calon-calon guru hebat Indonesia mampu menerapkan budaya-budaya positif yang sudah disosialisasikan pada hari ini, dan semoga kita bisa mendukung tujuan dari Kementerian Pendidikan untuk membuat Merdeka Belajar. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.